Baik, terima kasih karena telah datang pada pertemuan kali ini. Jadi, di materi pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai vaksin, bagaimana cara kerja vaksin, jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia, dan untuk pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan dahulu bagaimana sih sebenarnya cara kerja vaksin. Nah, jadi jika dapat saya gambarkan, saat ada virus yang masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun kita akan bereaksi terhadap virus tersebut. Dan sistem imun kita akan mulai menyiapkan strategi-strategi untuk melawan virus. Nah, jadi saat virus itu nanti masuk lagi ke dalam tubuh kita, suatu saat nanti, sistem imun kita juga sudah akan siap mengenai strategi dan cara-cara untuk melawan virus itu. Nah, seperti itulah sebenarnya vaksin itu bekerja. Jadi vaksin itu akan memberikan strategi kepada sistem imun kita tentang cara untuk melawan virus. Nah, namun di setiap vaksin itu memiliki cara untuk mengirimkan strategi kepada sistem imun kita yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis virus yang telah ditetapkan dan telah berstandar MUI atau telah bersertifikat halal. Nah, itu ada vaksin Sinovac, ada vaksin Oxford AstraZeneca, ada vaksin Sinopharm, dan vaksin yang berbahan dasar mRNA. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan dari dari vaksin-vaksin ini ya. Nah, untuk vaksin Sinovac ini berasal dari Cina. Dia menggunakan bahan dasar inactive virus. Nah, maksudnya di sini virus yang digunakan itu adalah virus yang sudah mati. Jadi ini akan dimasukkan ke dalam tubuh, namun sistem imun tubuh kita juga akan tetap menyiapkan strategi untuk melawannya. Dan kelebihannya, virus yang inaktif ini tidak dapat menyebar dalam tubuh karena virusnya sudah mati. Dan karena virus ini telah mati, tentu strateginya akan diperlukan sedikit berbeda jika virus yang masuk nanti itu adalah virus yang masih hidup. Jadi untuk pengaktivitasannya itu diperlukan beberapa dosis sehingga vaksin Sinovac ini dapat dengan maksimal melindungi tubuh kita. Dapat dilihat sendiri untuk efektivitas vaksin ini itu mencapai 65,3%. Dan hal ini telah memenuhi dengan standar WHO yaitu di atas 50% untuk digunakan sebagai vaksin corona. Dan untuk yang kedua itu adalah vaksin Oxford AstraZeneca. Vaksin ini berasal dari Inggris dan menggunakan bahan dasar virus hasil rekayasa genetika. Atau dapat kita bilang virus yang digunakan itulah menggunakan virus yang telah dilemahkan. Jadi saat dia dimasukkan ke dalam tubuh kita juga akan memberikan sedikit reaksi terhadap vaksin ini. Makanya ada beberapa masyarakat yang setelah mendapatkan vaksin ini cenderung merasakan beberapa efek samping seperti panas, lemas, dan lain-lain. Nah, dapat lihat sendiri efektivitasnya lebih tinggi daripada vaksin Sinovac, yaitu mencapai dengan 75%. Dan ini merupakan cukup bagus ya dan cukup banyak digunakan juga di Indonesia saat ini. Nah, untuk selanjutnya itu merupakan vaksin Sinopharm. Memiliki cara yang cenderung sama dengan vaksin Sinovac tadi karena menggunakan bahan dasar yang juga inaktif virus, namun dengan efektivitas yang lebih besar ya dari vaksin Sinovac, yaitu mencapai 79,34%. Nah, vaksin ini juga berasal dari Cina tentunya. Untuk selanjutnya itu merupakan vaksin yang berbahan dasar dari mRNA. Nah, penggunaan cara kerja vaksin ini sebenarnya cukup keren ya. Akan saya sedikit jelaskan. Jadi, di dalam virus COVID-19 itu terdapat protein yang sangat berperan besar ya dalam virus itu. Jadi, protein ini akan membantu virus untuk masuk ke dalam tubuh kita dan menyebar dengan cepat. Nah, bayangkan saja jika kita memiliki sistem imun atau memiliki strategi untuk melawan hal ini. Protein ini juga dapat dikatakan sebagai senjata utama dari COVID-19 itu sendiri, dari virus itu sendiri. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh peneliti kita adalah mengambil DNA dari COVID-19 yang mengandung blueprint dari protein tersebut. Nah, hal itu juga akan nanti dirubah
menjadi sebuah instruksi bagi sel tubuh kita untuk membentuk protein yang sama dengan virus tersebut. Jadi saat nanti sel tubuh kita membuat protein yang sama dengan COVID-19, lalu akan diberikan respon oleh sistem imun kita untuk melawan protein yang telah terbentuk tersebut. Dan jika sistem imun kita berhasil untuk melawan protein yang sama dengan COVID-19, maka tubuh kita akan mendapatkan kekebalan yang bagus seperti itu. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, tidakkah hal itu berbahaya bagi tubuh? Karena apa yang dibuat oleh sel tubuh kita itu memiliki bagian sama dengan COVID-19. Jawabannya itu aman. Karena apa yang terkandung di vaksin mRNA ini tidak mengandung virus COVID-19, namun hanya bagian protein, atau bisa digambarkan itu seperti adanya senjata tanpa tuan, seperti itu. Dan tentu saja vaksin ini memiliki efektivitas yang lebih besar daripada vaksin yang lain. Dapat kita lihat untuk vaksin dari Moderna itu memiliki efektivitas sampai dengan 94,1%. Dan untuk vaksin dari BioNTech ini memiliki efektivitas sampai dengan 95%. Nah, di Indonesia sendiri itu untuk saat ini, untuk masyarakat umum itu kebanyakan dibagikan AstraZeneca ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih pemerintah itu sangat gencar untuk membagikan vaksin gratis kepada masyarakatnya? Nah, itu jawabannya adalah pemerintah ingin agar Indonesia cepat mencapai herd immunity. Jadi, apa sih herd immunity itu? Nah, herd immunity itu dapat dikatakan sebagai kekebalan kelompok. Jadi, di dalam herd immunity itu kita mengetahui istilah basic reproduction number atau R0. Di sini dapat kalian melihat angka R0 sama dengan 2. Nah, apa sih maksudnya R0 sama dengan 2? Nah, jadi dapat dikatakan R0 sama dengan 2 ini berarti satu orang yang terjangkit virus akan menyebarkan kepada 2 orang yang sehat dan belum pernah divaksinasi. Seperti itu. Dan dapat dilihat di gambar pertama ini, jika dalam satu kelompok belum ada masyarakatnya yang divaksinasi dan ada 2 orang yang memiliki penyebaran R0 sama dengan 2, maka penyebarannya itu akan sangat cepat dan sangat menyeluruh kepada kelompoknya. Jadi, inilah yang tidak diharapkan dari pemerintah kita. Nah, sekarang kita lihat situasinya. Jika dalam satu kelompok itu terdapat 75% masyarakat itu divaksinasi dengan pertumbuhan yang masih sama, R0 sama dengan 2. Dapat dilihat di gambar ini, pertumbuhan atau infeksi kepada masyarakat sasaran yang sehat dan tanpa divaksinasi itu sangat kecil jika dibandingkan dengan yang tadi dan sangat terbatas penyebarannya dan dapat melindungi beberapa masyarakat yang tidak divaksinasi juga karena lebih banyak kelompoknya yang sudah divaksinasi dan itu dapat melindungi masyarakatnya yang tidak divaksinasi karena seperti yang kita ketahui sendiri tidak semua masyarakat dapat divaksinasi. Ada beberapa masyarakat yang telah mempunyai penyakit bawaan itu tidak boleh divaksinasi, contohnya kanker atau HIV/AIDS. Itu mereka masyarakat yang tidak boleh divaksinasi dan beberapa penyakit bawaan yang memiliki alergi terhadap obat. Jadi inilah yang diperlukan herd immunity. Pemerintah juga ingin dong melindungi masyarakatnya yang tidak dapat terinfeksi virus agar tidak terjangkit juga. Nah, itulah yang harus dilakukan. Namun, penggunaan 75% vaksinasi pada satu kelompok tidak selamanya efektif. Itu sangat tergantung mengenai R0 ini. Dapat dilihat di gambar ketiga. Di gambar ketiga ini R0-nya itu lebih tinggi daripada yang lain. R0-nya sama dengan 5 dengan persentase yang sama seperti tadi 75% telah divaksinasi. Dapat dilihat di sini penyebarannya itu lumayan luas ya. Jika dibandingkan yang nomor 2 tidak memiliki efektivitas yang sama. Nah, kenapa demikian? Itu karena herd immunity tidak dipatok dengan persentase yang sama 75%. Namun herd immunity itu akan didapat dengan perhitungan yang ada. Nah, bagaimana sih perhitungannya itu? Nah, jadi perhitungannya itu akan menggunakan
perhitungan seperti ini. 1 dikurang 1 per R0, jika R0-nya 2, maka itu akan 1 dikurangi 1 per 2 dikali dengan jumlah penduduk atau jumlah kelompok. Nah, jadi untuk di gambar kedua ini, dengan R0 sama dengan 2, itu berarti setengah dari kelompok ini harus divaksinasi untuk mencapai herd immunity. Nah, jika R0-nya ini sama dengan 5, maka harus menggunakan perhitungan yang tadi, 1 dikurang 1 per 5 dikali jumlah kelompok. Nah, mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, kapan sih Indonesia akan mencapai herd immunity? Nah, hal tersebut sudah diperkirakan juga oleh pemerintah kita, dan dari hal tersebut didapatkan bahwa untuk mencapai herd immunity, sekitar 70% atau sampai dengan 173 juta penduduk Indonesia harus divaksinasi. Dan pemerintah telah menargetkan hal ini akan rampung di tahun 2021, dengan harapan herd immunity ini akan terbentuk di Indonesia, dan jika herd immunity ini sudah terbentuk, maka salah satu syarat dari WHO agar Indonesia dapat terbebas dari masker telah terpenuhi. Tentu kita juga ingin agar COVID-19 ini cepat menghilang, dan seluruh hal-hal yang kita lakukan dulu itu dapat kita lakukan kembali. Dan kita juga ingin untuk mengikuti beberapa negara yang sudah mulai bebas masker. Nah, beberapa negara ini telah menetapkan untuk bebas masker, entah dalam beberapa keadaan atau dengan di setiap keadaan. Dan tentu kita juga menginginkan hal tersebut. Kita lihat di sini 8 negara yang sudah bebas masker. Itu ada Amerika Serikat, ada Denmark, ada Prancis, ada Yunani, ada Islandia, ada Spanyol, ada Italia, ada Korea Selatan. Dan itu kita juga ingin ya, agar Indonesia juga mengikuti beberapa negara ini. Dan caranya itu adalah, ya tentu saja vaksinasi. Jadi jangan takut untuk vaksinasi. Ayo kita ikuti anjuran pemerintah, tetap jaga protokol kesehatan, dan persiapkan diri untuk vaksinasi agar efek sampingnya itu tidak berjalan dengan maksimal, dan kita dapat mengurangi efek sampingnya tersebut. Dan sekian materi dari saya. Terima kasih.